Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, nama saya Gazan Askar Gopara. Saya owner dan sekaligus CEO dari Zanana Chips. Banyak teman-teman saya yang nanya, teman sekolah, teman SMA, teman SMP, teman-teman komunitas. Mereka banyak yang nanya, Zan, sebetulnya Zanana Chips itu rahasianya apa sih bisa booming kayak gini? Nah, terus kan saya bilang, baca aja bukunya, bukan langsung laris. Nah, mereka nyeplos bilang, ini sih promoin gurunya. Ya habis gimana, orang memang begitu kok. Ya kalau teman-teman mau tahu nih, saya ceritain sedikit. Jadi kalau teman-teman sebagian udah baca buku ini, isinya ada 7 formula menciptakan tren bisnis. Ada 7 formula. Nah, saya ceritain sedikit, 7-7-nya kita praktekin di Zanana Chips. Yang pertama itu bidik pasar potensial. Nah, waktu itu saya membidik orang-orang yang suka banget sama keripik pisang coklat di Lampung, tapi dia mau nyari di Bandung nggak ada. Jadi kesusahan, mereka cari tapi di Bandung nggak ada karena masih sebatas oleh-oleh. Itu ada bidik pasar potensial. Di mana pasar potensialnya? Orang-orang yang suka keripik pisang coklat di Lampung mau beli tapi cuma ada di Lampung, nggak ada di Jakarta, nggak ada di Bandung, nggak ada di Surabaya. Nah, itu yang kita sebut pasar potensial. Satu dibidik, selesai. Yang kedua, kita mulai dari produk yang ngangenin. Jadi kita mulai uji ngangenin 2 bulan pertama saya jualan tanpa merek, cuma rasa coklat doang. Jadi 2 bulan pertama saya jual murah 10 ribuan, dijual ke temannya teman. Terus mereka ngasih masukan, Zan kurang manis, tambahin gula. Zan coklatnya kurang rasa, tambahin coklat. Zan kebanyakan bumbunya, kurangin. Zan bumbunya kurang nempel, bikin nempel. Nah, kayak begitu terus sampai 90% orang yang beli Zanana beli lagi. Nah, itu udah beres kan? Yang kedua itu produk yang ngangenin. Yang ketiga itu kemasan pertama diambil. Zanana Chips pertama kali mulai itu kemasan baru jadi setelah 4 bulan. Jadi kita mulai November, kemasan itu April ya, berarti 5 bulan ya, 4 bulan. Hitung aja sama teman-teman ya. Jadi setelah bidik pasar potensial, terus uji ngangenin, baru kita bikin kemasan. Jadi jangan buru-buru nembak, saya mau mulai usaha, ini kemasannya begini. Jangan dulu, sabar. Jadi mulai dari uji ngangenin dulu. Kalau rasanya udah enak, kontennya udah bagus, baru kita bikin kemasan supaya orang-orang mau coba karena menarik kemasannya. Akhirnya jadilah kemasan yang baru. Yang keempat, merek yang ngetop. Merek ini juga baru ketemu sebelum kemasan. Jadi ini mungkin kalau merek sama kemasan bisa disamain ya prosesnya, jadi nggak perlu hierarki. Nah, jadi merek itu saya dapat dari teman saya, Mas Mulyadi dari youbisnis.com. Itu dia beliau ngasih nama saya Gazanana. Jadi udah Zan, mereknya Gazanana aja. Nah, gak ada sama saya dihilangin, itulah Zanana. Karena kita kepengen membidik pasar yang sedikit eksklusif ya, elegan, jadi Gazanana. Jadi udah Zan, mereknya Gazanana aja. Nah, gak ada sama saya dihilangin, itulah Zanana. Karena kita kepengen membidik pasar yang sedikit eksklusif ya, elegan, jadi kita bikin logonya biasa aja, nggak ada gambar-gambar berlebihan, pisang, terus tagline try it, love it, music. Nah, habis itu kita pakai formula yang kelima, saluran distribusi sambil dengan promosi. Apa itu? Itu reseller kita pakai. Karena reseller itu adalah orang yang menyalurkan produk kita ke konsumen, sekaligus mereka juga mempromosikan produk kita. Beda kalau produk kita ditaruh di toko, itu cuma sekedar distribusi. Karena toko itu nggak bisa ngomong. Nah, kalau reseller mereka promosi sambil mereka jualan. Nah, yang keenam, penyebar virus. Kita tahu siapa target market kita. Kita tahu siapa tokoh yang terkenal di antara target market kita. Kita pakai influencer gitu loh. Jadi kita pakai strategi endorse artis di Instagram. Jadi kita punya satu segmen itu punya idola. Nah, idola kita endorse. Wah, ini Zanana Chips enak banget loh. Jadi kan followersnya si endorser itu adalah target market kita. Jadi Zanana Chips ini cepat terkenal. Terus yang ketujuh adalah pemungkit konversi. Pemungkit konversi ini adalah fokus di target market kita. Kita tahu target market kita siapa. Jangan fokus membahagiakan semua orang. Jadi pemungkit konversi ini lebih ke memangkas sesuatu yang tidak penting. Jadi kita fokus ke tujuan aja. Nah, semua yang saya lakuin itu ya memang bukan langsung laris. Dan saya pun membuat Zanana Chips booming itu ya bukan langsung laris. Jadi bagaimana ya? Mau dibilang promosi ya nggak promosi juga. Kayak gitu loh. Jadi teman-teman, kalau sekali lagi ya, kalau teman-teman nanya, Zan apa sih rahasianya Zanana Chips? Ini, nggak ada yang dirubah sama sekali, udah ikutin aja dan tekun. Itu aja teman-teman, sharing dari saya sedikit.
Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi Buka Langsung Laris atau biasa disingkat dengan BLL ini adalah lanjutan dari buku saya Kitab Anti Bangkrut. Kenapa formula ini penting? Bidik pasar potensial. Kenapa harus ngangenin? Produk yang ngangenin akan menimbulkan efek viral. Kemasan yang cantik membuat konsumen tertarik untuk Formula 4, merek yang ngetop. Formula 5, saluran distribusi sama dengan saluran promosi. Penyebar virus. Formula 7, lompatan konversi.